Haleluya, puji Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya semua kita sudah disegarkan lewat pujian penyembahan kita sebentar tadi. Amin saudaraku. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sekali lagi tundukkan hati kita berdoa. Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, sungguh kami bersyukur bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Allah Roh Kudus buat lawatan jamahan-Mu. Lewat pujian penyembahan kami dikuatkan, kami dibaharui, bahkan kami disegarkan Tuhan. Dan sebentar saat ini Tuhan, kami mau membuka hati, pikiran, bahkan roh jiwa tubuh kami untuk menerima kebenaran firman-Mu yang hidup, yang menguatkan, meneguhkan, yang memulihkan hidup kami. Bicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Urapi lawat jamah kami semua. Berkati umat-Mu, berikan mereka konsentrasi Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Demikian hamba-Mu secara khusus, urapi hamba, pakai hamba menjadi saluran berkat Tuhan lewat penyampaian firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu Bapa di sorga. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Kami cinta firman Tuhan, kami percaya firman Tuhan, bahkan kami butuh firman Tuhan lebih daripada segala-galanya. Dalam nama Yesus yang firman Tuhan ini sendiri kami berdoa bersyukur. Semua kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bersyukur kalau hari ini saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan buat kita semuanya. Itu adalah sebuah anugerah buat saya. Dan saya percaya teman-teman juga semuanya, Bapak Ibu, terlebih Putra Putri Sion GBI Bahasa Bandar Sunway Mentari Kota Kuala Lumpur Malaysia juga bersyukur kalau hari ini kita masih bisa mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah raya kita. Amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Saudara sebentar mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan dengarkan firman Tuhan dari kitab Injil Matius pasal yang ke-14. Pastinya perikop ini bukan yang jarang kita dengar, tapi saya percaya firman Tuhan itu selalu baru buat kita semua. Amin. Matius pasal yang ke-14 mulai dari ayat 22 sampai ayat 27. Saudara boleh buka Alkitab saudara. Yang sudah dapat katakan amin. Haleluya. Nah, Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai 27. Saya mau kita baca sama-sama dari judulnya ya, dalam hitungan yang ketiga. Matius 14 ayat 22 sampai 27 dari judulnya Yesus berjalan di atas air. 1, 2, 3 ya. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat Dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan buat kita semua hari ini, saudaraku. Saudara, dari perikop ini kita bisa melihat apa yang sedang terjadi kepada murid-murid waktu Yesus tidak ada bersama mereka. Nah, cerita ini pasti sudah sering kita dengar. Tapi hari ini saya mau kita share firman Tuhan. Saya mau sampaikan firman Tuhan ini khusus di poin yang ke-27. Saya baca sekali lagi buat kita semua, dikatakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, tema kita hari ini, tenanglah, jangan takut. Amin saudara. Saudara boleh kasih tahu sama kanan kiri saudara, katakan, sobat, tenanglah, jangan takut. Amin saudara. Nah, kita mau lihat sedikit firman Tuhan ini tentang perkataan Yesus kepada murid-muridnya yang sedang ada dalam ketakutan yang sangat, karena dikatakan di sana diombang-ambingkan oleh gelombang angin sakal waktu mereka ada di danau tersebut. Nah,
saudara, perkataan Yesus berkata tenanglah jangan takut. Perkataan jangan takut ini saudara sangat banyak tertulis di Alkitab kita. Ada banyak ayat-ayat yang berkata jangan takut atau janganlah takut, janganlah takut. Bahkan ada orang berkata kalimat jangan takut ini tertulis di Alkitab. Ada beberapa orang berkata, Mama Tuhan berkata bahwa ada 365 kali Alkitab ini menulis jangan takut. Walaupun saya belum pernah hitung apakah itu benar atau tidak, tapi ada banyak hamba Tuhan berkata bahwa ada 365 kali perkataan jangan takut tertulis di Alkitab kita. Kalau memang betul ada 365 kali, berarti dalam 1 tahun itu setiap hari firman Tuhan berkata jangan takut. Kalau betul lah ya saudara, saya belum pernah hitung soalnya. Ya saya harap betul gitu ya. Kalau saudara mau hitung boleh hitung. Saudara, berarti kalau memang ada 365 kali perkataan atau kalimat jangan takut, kata firman Tuhan kepada kita, anak-anaknya, saudara, umatnya, gerejanya. Berarti setiap hari Tuhan berkata kepada kita semuanya jangan takut. Setiap hari sebenarnya Tuhan berkata kepada kita jangan takut. Kenapa saudara? Saya percaya kenapa banyak kali kalimat jangan takut ini tertulis di Alkitab, diarahkan kepada kita, anak-anak Tuhan. Karena Tuhan, nomor satu, karena Tuhan itu tahu betul manusia itu cenderung takut, khawatir, bimbang, cemas, dan segala-galanya, dan seterusnya, dan sejenisnya. Manusia itu cenderung takut. Ada banyak hal, ada banyak perkara yang bisa membuat kita takut, saudara. Ada banyak hal yang bisa membuat kita takut dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Ada mungkin takut kehilangan pekerjaan. Mungkin ada orang yang takut karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, sudah berobat ke sana kemari. Mungkin ada takut tentang masa depannya. Mungkin ada takut tentang persoalan pergumulan hidupnya, tentang rumah tangganya, tentang usahanya. Mungkin ada juga orang yang takut kehilangan pekerjaan, atau mungkin ada yang takut nanti mau kerja apa, mau usaha apa. Atau mungkin juga ada orang yang takut kehilangan keluarganya. Atau mungkin juga ada orang yang takut mati. Ada banyak yang bisa membuat kita takut dalam menjalani kehidupan kita. Bahkan buat para anak-anak muda, mungkin yang belum punya pacar, mungkin dia takut nggak punya pacar, kok sampai sekarang saya belum punya pacar. Bahkan mungkin ada yang takut nggak menikah karena mungkin umurnya sudah, menurut dia sudah cukup, bahkan udah lebih daripada cukup, seharusnya sudah menikah tapi belum sampai hari ini. Ada banyak yang bisa membuat kita takut. Hari-hari ini, kalau kita mau jujur saudara, setiap pribadi, apa sih yang membuat kita takut? Apa yang membuat kita bimbang? Apa yang membuat kita susah hati? Apa yang membuat kita khawatir, was-was, cemas? Karena ini semua bersaudara dengan yang namanya takut. Sementara firman Tuhan berkata bahwa ketakutan itu tidak pernah berasal datang dari Tuhan. Di 2 Timotius 1 ayat 7 berkata bahwa ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan, saudara. Alkitab, mari kita buka saudaraku ya, supaya kita bisa lihat. Saya akan buka dan saudara boleh juga buka di Alkitab saudara. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-7 saya bacakan, dikatakan begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah gak pernah memberikan kita roh ketakutan. Tetapi kalau kita mau jujur, sering sekali kita merasa takut. Tapi firman Tuhan berkata hari ini,
Waktu itu Tuhan berkata, waktu murid-muridnya ada dalam ketakutan karena angin sakal, kapal mereka diombang-ambingkan sementara Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Dan waktu Yesus muncul berjalan di atas air, mereka berteriak-teriak ketakutan. Bahkan mereka bilang itu hantu. Tapi waktu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya percaya perkataan Tuhan jangan takut yang kita bahas hari ini juga kepada saya dan saudara. Mungkin kita tidak mendengar, tapi Tuhan sedang berbicara kepada kita. Apa yang sedang kita takutkan? Apa yang sedang kita cemaskan, ragukan, khawatirkan dalam kehidupan kita? Mungkin kita berkata, ya namanya saya manusia, pastilah ada rasa takut. Iya, saya ngerti. Tetapi ingat sekali lagi, Allah tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Artinya Tuhan gak mau kita takut dalam menjalani kehidupan kita, apapun situasi kita saat ini. Tuhan tidak mau kita takut. Makanya ada banyak kalimat berkata jangan takut. Tuhan bilang tenanglah. Mungkin Tuhan berkata begini, bukan mungkin, Tuhan sedang berkata begini, tenanglah. Apa yang menjadi pergumulan persoalan hidup kita hari-hari ini yang mungkin belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda, baik dalam pekerjaan, rumah tangga, pribadi lepas pribadi, persoalan hidup kita yang mungkin menakutkan kita. Tapi firman Tuhan mau berkata kepada kita hari, Tuhan sedang bicara kepada saya dan saudara hari ini. Jangan takut, tenanglah, aku ada di sini, kata Tuhan. Artinya kalau Tuhan yang berkata jangan takut, kalau Tuhan berkata aku ada di sini, artinya Tuhan berkata percayalah kepadaku, percayalah kepada perkataan firman-Ku. Ingat saudara, Tuhan banyak janji di Alkitab. Tuhan berjanji penyertaannya sempurna, pertolongannya tepat pada waktunya. Dan Tuhan berkata jangan takut. Seperti yang saya sampaikan tadi, apapun yang menjadi ketakutan kita hari-hari ini, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita buang semua roh ketakutan itu. Kenapa saudara? Karena ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kesusahan hati saudara, itu adalah musuh terbesar iman saya dan saudara. Mari kita melihat saudaraku, Lukas pasal ke-8. Kita buka kitab Lukas. Ada beberapa ayat saja kita akan bahas tentang Tuhan berkata jangan takut. Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-50. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Waktu itu Yesus di cerita ini, di perikop ini diceritakan bahwa bagaimana Yairus yang kepala rumah ibadat, yang anak perempuannya sudah mati. Dan di sana Yesus berkata kepada Yairus, dikatakan tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Mungkin kita tidak ada dalam posisi Yairus. Mungkin ketakutan yang sedang kita alami, kesusahan, kecemasan, kebimbangan yang sedang kita alami, kekhawatiran, mungkin tidak masalah seperti ini. Tetapi apapun masalah persoalannya yang membuat kita takut, khawatir, bimbang, cemas saudara, firman Tuhan bicara kepada kita hari, Tuhan berkata kepada kita hari ini, seperti dia bicara kepada Yairus, seperti dia bicara kepada murid-murid tadi, jangan takut, percaya saja. Wow, percaya saja. Saudara, kata percaya ini terlalu sering kita dengar. Mungkin kita berkata, saya percaya, tapi bagaimana dengan ini dan segalanya. Tapi Tuhan berkata percaya saja dan anakmu akan selamat. Mungkin saya ganti kalimatnya, jangan takut, percaya kepada Allah, percaya kepada firman Tuhan yang tertulis, percaya kepada janji Tuhan. Kalau ketakutan kita masalah keselamatan, percaya kepada Tuhan. Tuhan akan menyelamatkan. Kalau sakit penyakit, percaya kepada Tuhan dengan segala usaha dan doa. Percaya kepada janji Tuhan, perkataan firman Allah. Tuhan akan sembuhkan. Kalau mungkin berbicara ketakutan kita soal ekonomi, percaya saja. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
Tuhan akan sertai. Tuhan akan tolong. Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buka pintu buat saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipilih menjadi ahli waris Tuhan. Amin saudara. Jangan takut. Oh mungkin ketakutan itu datang. Kadang-kadang mungkin kita merasa oh tidak, saya tidak mau takut. Tapi tiba-tiba ketakutan itu datang. Mari, bukankah firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus? Mari kita banyak mendengarkan firman. Mari kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Mari perbanyak waktu kita dengan Tuhan. Karena semakin kita melekat dengan Tuhan, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita merenungkan firman Tuhan, maka semakin akan hilang lenyap semua bentuk ketakutan, kekhawatiran, kewaswasan kita, saudara. Apa yang membuat kita sering takut? Saya yakin yang membuat kita sering takut, gelisah, bimbang dengan segala sesuatu, saudara, itu hanya karena kita jauh dari hadirat Tuhan. Kita jauh dari firman Allah. Kita jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita mencari Tuhan, maka kita akan semakin tidak takut. Iman kita akan semakin timbul, semakin kuat. Sehingga semua kebimbangan, kekhawatiran kita akan digantikan dengan kekuatan seperti firman Tuhan berkata tadi bahwa Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan ketertiban. Oleh karena itu kalau kita takut, itu bukan dari Tuhan, itu sudah pasti dari si iblis, saudara. Oleh karena itu kalau Tuhan berkata jangan takut, mari belajar tidak takut. Bagaimana caranya supaya ketakutan, kekhawatiran kita makin hari makin sirna dari kehidupan, dari hati pikiran kita? Tidak ada cara lain. Banyak memuji Tuhan. Hadiri persekutuan ibadah kita. Renungkan firman Tuhan. Menyembah Tuhan, saudara. Kenapa? Karena waktu kita bersekutu dengan Tuhan, roh Tuhan memenuhi kita. Kita bersatu dengan Tuhan. Waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, iman kita timbul. Pengharapan-pengharapan yang baru akan mulai muncul dalam hati kita, saudara. Waktu kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan memenuhi kita, kuasa Tuhan memenuhi kita. Tuhan akan berbicara lewat kebenaran firman-Nya, saudara. Mari kita melihat lagi Matius pasal yang ke-10 tentang jangan takut. Matius pasal yang ke-10, saudara boleh buka Alkitab saudara. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Sebentar. Sorry, Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Bukan Matius. Kisah Para Rasul 18 Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-9, saudara. Dikatakan ini, saya akan baca buat kita. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Saudara, kita sering mengalami untuk bersaksi aja pun kita bisa takut. Ya kadang segan. Untuk memberitakan firman Tuhan itu kadang kita takut. Tapi Tuhan berkata kepada Paulus, demikian juga Tuhan berkata kepada kita hari ini. Jangan takut, teruslah memberitakan firman. Jangan takut, teruslah bersaksi. Jangan takut, teruslah menjadi terang dan garam Tuhan. Jangan takut berbicara yang benar. Jangan takut bersaksi tentang kebaikan, kasih karunia, penebusan Kristus atas hidup kita. Jangan takut bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Seperti firman Tuhan berkata kepada Rasul Paulus, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Jangan cuek, jangan masa bodoh sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersemangat terus, bergairah terus. Jangan takut, jangan was-was, jangan khawatir, saudara. Kalau Tuhan yang berkata jangan takut, kita perlu percaya. Tapi kalau manusia berkata jangan takut, kita mungkin masih meragukannya. Tapi kalau Tuhan berkata jangan takut, kita perlu percaya, saudara. Daniel pasal yang ke-10. Tadi saya sudah kasih tahu bahwa ada banyak ayat tentang Tuhan bicara tentang soal jangan takut.
Kita buka Daniel, kitab Daniel pasal yang ke-10. Daniel pasal yang ke-10 ayat 12 dan 19. Saya akan baca buat kita, dikatakan begini. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak dari hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Waktu itu malaikat Tuhan datang kepada Daniel, dikatakan, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu. Saya mau sampaikan kalimat ini begini. Jangan takut. Percaya bahwa doa-doa kita, seruan doa kita, teriakan doa kita pasti didengar Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak mendengar Tuhan bicara seperti itu, tapi Alkitab mencatat dan berjanji. Percayakah saudara bahwa apa yang kita doakan itu Tuhan dengar di sorga? Kalau kita percaya, kenapa kita harus takut? Serahkan saja apa yang kita sudah doakan, nantikan saja jawabannya. Nah, kalau kita nggak percaya, ngapain pula kita berdoa? Amin, saudara. Apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan, apa yang kita nyatakan, bukankah Alkitab mencatat, nyatakanlah segala isi hatimu di hadapan Allah dengan permohonan yang tidak putus-putus. Bukankah Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan, berserulah kepada aku maka aku akan mendengar atau menjawab, saudara. Jadi tidak ada yang perlu kita takutkan. Oleh karena itu kalau kita ada rasa ketakutan, kita perkatakan. Firman Tuhan 2 Timotius tadi, perkatakan. Biar iblis dengar, biar roh kita juga dengar, pikiran kita juga dengar. Katakan, ucapkan. Allah tidak pernah memberikan kepada aku roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Kenapa Tuhan banyak berbicara jangan takut? Karena ketakutan nomor 1 adalah membunuh iman saya dan saudara. Ketakutan akan membuat kita lemah. Ketakutan akan membuat kita sakit. Ketakutan akan membuat kita tidak ada damai sejahtera. Ketakutan akan membuat kita tidak ada semangat dan gairah. Dan saudara, dari mana kita tahu kalau kita sedang ketakutan? Dari mana kita tahu kalau kita mengalami rasa takut? Saudara, ketakutan membuat kita mengeluh. Ketakutan membuat kita bersungut-sungut, saudara. Ketakutan kita akan membuat kita mempersalahkan keadaan kiri. Oleh karena itu mari kita cek hidup kita. Makanya kita mencatat, ucapkanlah syukur dalam segala hal. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacita. Hanya orang yang tenang hatinya bisa bersukacita. Tapi orang-orang yang takut, dia cenderung mengeluh. Dia cenderung bersungut-sungut. Dia cenderung mempersalahkan. Oleh karena itu, mari kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita percaya firman Tuhan hari ini. Apapun yang menjadi ketakutan kita selama ini, mari kita buangkan di dalam nama Yesus. Kita tanggalkan semua roh-roh ketakutan itu. Jangan biarkan ketakutan menguasai hati kita. Kita tidak perlu takut karena kita anak Tuhan. Kita tidak perlu takut. Bukankah pujian kita berkata, jika Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Tidak ada. Yang penting kita lakukan takut akan Tuhan. Yang penting kita lakukan mengasihi Tuhan, mendekat kepada Allah, lebih banyak bersekutu dengan Tuhan, dekatkan diri kepada Tuhan. Maka roh ketakutan akan hilang, akan pergi dari hati dan pikiran kita. Amin, saudara. Seperti yang Yesus katakan. Mari kita lihat satu ayat lagi, saudara. Yesaya 41. Saya sangat suka ayat ini. Yesaya pasal yang ke-41 ayat ke-10 dan 13 dan 14, beberapa ayat saja. Yesaya 41. Tadi di perjanjian baru Yesus berbicara jangan takut. Ini di perjanjian lama. Yesaya 41 ayat 10, saya akan baca buat kita semuanya. Nanti saudara boleh baca satu pasal ini ya. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, kata Tuhan. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Ini janji Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Kalau Tuhan yang berkata kepada kita, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Tidak perlu kita takut. Toh Tuhan berkata kepada kita bahwa Tuhan yang menyertai kita. Kalau Allah pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, yang berjanji berkata bahwa dia menyertai saya dan saudara, bukankah kita aman? Saya percaya kalau kita bersyukur saudara. Sudah 2 tahun ada COVID ya. Hari ini kita masih diizinkan Tuhan bernapas, bahkan beribadah kepada Allah. Bukankah itu satu bentuk penyertaan Tuhan yang sempurna, perlindungan Tuhan, saudara? Saya sangat bersyukur. Saya sangat menyadari bahwa keberadaan saya hari ini semata-mata karena penyertaan Tuhan. Semata-mata karena pemeliharaan, perlindungan, proteksi Allah di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata jangan takut. Tapi bukan berarti kita sembarangan ya. Bukan berarti kita pateng-tengan. Firman Tuhan berkata jangan takut baru kita sembarangan mencobai Tuhan. No. Kita hidup sewajarnya. Kita hidup melakukan apa yang harus kita lakukan. Apalagi di musim pandemi seperti ini. Tetapi kita juga berpegang kepada firman Tuhan. Kalau boleh saya bersaksi sedikit. Karena saya begitu mempercayainya Tuhan menurut saya ya. Ada banyak kali selama pandemi ini pernah dalam beberapa bulan gitu ya. Habis setiap saya dan Bapak habis doa pagi, karena kita biasa doa pagi, kadang jam 4 sudah mulai, kadang setengah 5 gitu ya, sudah mulai kita doa pujian penyembahan setiap pagi gitu ya. Ada beberapa kali dalam 1 bulan begitu ya, kadang sampai seminggu 2 minggu gitu ya. Tuhan gerakkan hati kami. Setiap kami habis berdoa pujian penyembahan, kita digerakkan Tuhan untuk buat perjamuan kudus. Ya tidak harus dicontoh ya. Ya kalau mau silahkan saja. Kita bangun pujian penyembahan, doa siapaan gitu ya. Sebelum melakukan aktivitas, habis berdoa kita perjamuan kudus. Saya digerakkan oleh Tuhan. Saya percaya itu satu bentuk kepercayaan saya, kami suami istri, satu bentuk di mana kami betul-betul mengandalkan Tuhan di musim pandemi. Kami percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup memproteksi. Hanya darah Yesus, kuasa Tuhan, firman Tuhan yang sanggup melindungi, menyertai. Apalagi di musim pandemi. Dan puji Tuhan, bahkan sampai hari ini kadang-kadang Tuhan masih akan habis penyembahan kita buat perjamuan kudus. Bukankah Alkitab mencatat, Tuhan berkata kita lakukan untuk mengenang dia. Bukankah Alkitab mencatat bahwa darah Yesus berkuasa memproteksi bahkan meluputkan kita anak-anaknya yang percaya dan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Saya yakin itu adalah bentuk pengandalan bersandar saya dan suami kepada Tuhan. Keyakinan kepada janji firman Tuhan. Nah, seperti tadi saya berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Haleluya. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Tuhan berkata, aku ini Allahmu. Namanya Allah itu yang berdaulat atas hidup kita, yang memegang kendali seluruh kehidupan kita umat manusia. Terlebih kita anak-anak Tuhan. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Mungkin kita ada banyak masalah, persoalan dalam menjalani kehidupan kita, tapi Tuhan berjanji jangan takut, aku akan menolong, menopang, memimpin, melindungi, menyertai. Aku akan menuntun engkau. Dan dikatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Wow, artinya Tuhan betul-betul care, peduli dengan kita. Tangan kanan. Artinya Tuhan berkata bahwa dia akan memegang kita
dengan kekuatan kuasanya yang membawa kemenangan. Haleluya. Kalau Tuhan di pihak kita, tidak ada yang bisa melawan kita. Yang penting kita percaya dan mempercayakan seluruh hidup dan keberadaan kita kepada Tuhan. Kita mempercayakan masa depan kita, usaha pekerjaan pelayanan kita, keluarga, rumah tangga, bahkan pasangan hidup yang belum menikah. Percayakan kepada Tuhan. Daripada khawatir, bimbang, lemah, bersungut-sungut, saudara, lebih bagus mempercayakannya kepada Tuhan. Lebih bagus bersyukur menyembah Tuhan. Karena dua-duanya akan mengeluarkan energi, saudara. Amin. Ayat 13, kita lompat ke ayat 13, saudara, dikatakan apa di sini? Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Berkali-kali dalam satu perikop, berkali-kali Tuhan berkata, jangan takut. Aku ini Allahmu. Arti Tuhan berkata, aku ini bisa kau andalkan. Aku ini Tuhan. Aku ini berdaulat dan berkuasa. Aku ini sanggup menolong, menyertai, melindungi, melakukan segala perkara bagimu. Itu maksudnya, jangan takut. Coba saudara bilang sama kanan kirinya, jangan takut, Allah beserta kita. Amin. Bukan kalau kita berkata Immanuel, Tuhan beserta kita. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak takut? Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa berkata, aku tidak takut begitu saja. Tidak. Bisa aja kita bilang begitu. Kita tidak akan takut kalau ada firman dalam hati kita. Kalau ada firman di pikiran kita. Bagaimana caranya supaya ada firman di hati dan pikiran kita? Tidak ada cara lain selain bersekutu dengan Tuhan. Dengan berkesinambungan setiap hari. Berikan waktu untuk Tuhan. Untuk membaca, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Berikan waktu untuk memuji, menyembah Tuhan, saudara. Tidak ada cara yang lain. Kita tidak bisa berkata aku tidak takut, tapi kita jauh dari hadirat Tuhan. Wow, tidak, iman itu tidak akan timbul. Demikian kata firman Tuhan. Ayat yang ke-14. Yesaya tadi ya. Jangan takut hai si cacing Yakub. Hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Puji Tuhan. Saya bangga bersyukur punya Allah di dalam Yesus. Kalau Tuhan Yesus berjanji, dia pasti genapi. Apa yang penting, apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Dan Tuhan akan kerjakan bagiannya. Kalau Tuhan berkata jangan takut, aku menyertai engkau, kita cukup percaya, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Percaya kepada dia, berharap bersama, bergantung kepada dia, cintai, kasihi dia, andalkan Tuhan, cari wajah Tuhan, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, sembah dia, puji namanya, renungkan firman-Nya. Seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong. Kalau ada di antara saudara hari-hari ini, apapun yang menjadi persoalan pergumulan saudara, pribadi lepas pribadi, entah persoalan keluarga, pribadi, pekerjaan, usaha, sakit penyakit, soal ekonomi, mari terus berharap kepada Tuhan. Bukankah Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Nomor satu yang Tuhan berikan kalau kita datang kepada Tuhan, kelegaan. Artinya kesejahteraan, sukacita, damai sejahtera. Karena kalau kita tidak ada sukacita, damai sejahtera, apapun tidak bisa kita kerjakan. Makan pun tidak bisa, saudara. Tidur pun tidak bisa kalau tidak ada damai sejahtera. Tapi kalau kita ada damai sejahtera dan sukacita, maka semua bisa menjadi mudah. Amin, saudara. Hari ini sekali lagi saya mau ingatkan, jangan biarkan ketakutan mengendalikan, menguasai hati dan pikiran kita dimanapun kita berada. Mari terus bersekutu dengan Tuhan. Dia Allah, dia Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Percayakan hidup kita, masa depan kita, rencana-rancangan, visi-misi kita, rumah tangga, keluarga, pasangan hidup bagi yang belum menikah. Berharap kepada Tuhan, cari wajah Tuhan, andalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Saya percaya apa yang Tuhan janjikan, Tuhan akan genapi. Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Puji Tuhan. Mari tutup Alkitab kita. Saya mau kita angkat satu pujian
sebagai pernyataan kita, sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Kita perkatakan pujian ini dengan iman kita. Ada satu pujian berkata, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari saya undang kita semuanya bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita pandang kepada Yesus. Kita percaya, kita pegang firman Allah yang hidup. Kita angkat pujian ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, dengan hati yang percaya tentunya. Sama-sama kita katakan, tak usah ku takut, haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Dari awal sekali lagi katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Mari angkat kedua tanganmu, katakan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Lebih lagi katakan, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Katakan, Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar,
berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya melimpah, El Shaddai berkatnya Allah yang menyertai menolong kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami memuji-Mu. Ajar kami mengandalkan Engkau, ajar kami percaya kepada-Mu Yesus Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak diagungkan. Juru selamat hidup kami, bersama-Mu kami kuat, bersama-Mu kami tidak takut, bersama-Mu Tuhan, hanya bersama-Mu Yesus. Haleluya. Kaulah Allah perlindungan kami, Allah pembela kami, Allah yang berperkara bagi kami. Kaulah Tuhan kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Yesus Tuhan, Allah El Shaddai kami sembah, kami percaya kepada-Mu, berharap kepada-Mu. Haleluya. Syukur bagi-Mu. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menyertai melindungi kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, kami tidak perlu khawatir, sebab Engkau berfirman, berjanji bahwa Engkau akan menolong, menyertai, melindungi, memelihara hidup kami. Engkau akan meneguhkan kami. Biarlah kami mengerjakan apa yang menjadi bagian kami, yaitu percaya, berharap, bergantung kepada-Mu. Biarlah apa yang menjadi bagian kami, kami kerjakan, mengasihi, mencintai-Mu dengan setia Tuhan, bahkan melayani-Mu. Maka janji firman-Mu, penyertaan-Mu sempurna bagi kami, pembelaan-Mu sempurna bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu dalam hati kami, angkat semua roh ketakutan kami. Penuhi kami dengan roh-Mu yang hidup, penuhi kami dengan hadirat-Mu. Mampukan kami, bawa kami anak-anak-Mu untuk semakin hari kami semakin bersekutu dengan-Mu, semakin percaya kepada-Mu, semakin mengandalkan Engkau, semakin mencari wajah dan perkenan-Mu Tuhan. Hamba-Mu terbatas, tapi Roh Kudus ada dalam diri umat-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati mereka. Biar lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar hari ini Tuhan, semakin hari kami semakin bersemangat, bergairah dalam Tuhan. Semakin hari kami semakin tidak takut menjalani hari-hari kami,
Karena kami percaya ada Yesus, ada Tuhan yang membela, menolong kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia namamu, berkati umatmu, teguhkan iman percaya mereka, penuhi mereka dengan rohmu, nyatakan kuasamu, sertai kehidupan jemaatmu, khususnya jemaat GBI Bahasa Bandar Sampai Mentari Kuala Lumpur Malaysia, dengan tanda heran mujizat. Apa yang menjadi pergumulan mereka, Yesus nyatakan kuasamu, Kau yang menjadi jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa dan ucapan syukur kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Semua kita yang percaya dan diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara. Haleluya. Demikian firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Doa dan harapan saya lewat firman Tuhan ini, saudara semakin hari semakin bergairah dalam Tuhan, tidak takut, tidak cemas, tidak bimbang, apalagi sungut-sungut, apalagi lemah saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.